Semua kok diragukan, ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, temen diragukan, itu apalagi yang mau Memang harus ragu, kalau orang yang nggak ragu berarti nggak waras. Kenapa? Gitu. Iya jelas lah. Kita lihat di website KPU, ya. Di situ aja udah kelihatan. SMA-nya tertulis 2 kali. Masa ada orang mau SMA 2 kali? Sejak awal, saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran. Tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah. Ya. Niat itu silakan disimpan dalam hati. Tapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang Maha Kuasa, Prabowo sendiri. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan, dan untuk anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Said Didu ya mengungkapkan Prabowo kini dalam tekanan. Sudah 2 kali Jokowi mengancam. Jadi mantan Sekretaris Kementerian BUMN yaitu Muhammad Said Didu menyebut ya Jokowi telah 2 kali menyampaikan pernyataan yang dinilai sebagai bentuk tekanan terhadap Prabowo. Jadi hal ini ya disampaikan Said Didu di akun X-nya. 2 momen yang menurutnya menunjukkan ada ancaman ya terhadap Prabowo, di mana Jokowi pertama pada 6 Juni 2025 ya terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Yang kedua pada tanggal 19 September 2025 ketika Jokowi secara terbuka menyatakan dukungannya kepada pasangan yaitu Prabowo Gibran untuk melanjutkan ke periode kedua. Jadi dulu ya pada tanggal 6 Juni 2025 soal pemakzulan Gibran, waktu itu Jokowi mengatakan ya pemilihan presiden itu 1 paket. Kalau mau jatuhkan anak saya, makanya Prabowo juga harus dijatuhkan. Jadi publik menilai ya, apa yang disampaikan oleh Jokowi, ya kalau misalnya Gibran ini dimakzulkan, ya harus 1 paket, termasuk Prabowo. Nah, menurut Said Didu ini adalah bentuk ancaman dari Jokowi kepada Prabowo. Nah, pada tanggal 19 September 2025, Jokowi mengatakan perintahkan dukungan kepada Prabowo Gibran ya, 2 periode. Jadi dia mengatakan termul atau relawannya Jokowi untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode di Pilpres 2029 mendatang. Jadi Prabowo mau maju jadi Capres 2029, maka harus bersama anak saya ya, maksudnya Jokowi seperti itu. Jadi ini menurut Said Didu ini bentuk ancaman Jokowi kepada Prabowo. Nah, justru publik ya menilai lain. Jadi menurut netizen Jokowi ini justru sudah mulai ketar-ketir karena Jokowi ini sudah mulai ketahuan oleh Prabowo ya, di mana kemarin di aksi demonstrasi pada bulan Agustus yang memakan korban jiwa sampai terjadi pembakaran di mana-mana bahkan kerusuhan. Jadi kekacauan pada bulan Agustus kemarin ya, sehingga sampai ke kuping Prabowo, yang didalangi patut dicurigai adalah geng Solo. Sehingga menurut publik dan netizen, Jokowi ini sudah mulai ketar-ketir ya. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain mendukung Prabowo di Pilpres 2029. Apalagi dengan partai gajahnya pun ya, yang tidak punya kursi di parlemen. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Atau bisa saja partai-partai koalisi Prabowo sekarang tidak bakal mendukung anaknya di Pilpres 2029. Jadi kalkulasi politik Jokowi, menurut Jokowi sebaiknya kita mendukung Prabowo Gibran untuk 2 periode. Tetapi ada yang menarik ya, di mana Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo atau GCP yang bernama Kurniawan memberi sinyal bahwa loyalis mereka memiliki batas. Jadi dia mengatakan meskipun siap mati-matian ya mendukung Prabowo Subianto untuk masa jabatan kedua, jadi relawan Prabowo Subianto ini menyatakan bahwa sosok Gibran Rakabuming bukanlah harga mati sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2029. Jadi relawan Prabowo saja memberi sinyal menolak secara tegas ya. Jadi tidak harus berpasangan dengan Gibran di Pilpres 2029. Apalagi Jokowi sudah tidak punya taring lagi. Jadi apa yang harus dibanggakan dengan Gibran? Nah, apalagi Wapres Gibran ini ya diterpa polemik dugaan ijazah Gibran yang tidak serajat dengan SMA. Ditambah lagi Gibran digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 125 triliun. Jadi banyak tokoh-tokoh masyarakat menyarankan Gibran supaya mundur saja ya. Jadi kalau kata pengacara dari
Roy Suryo, yaitu Ahmad Khodinuddin, like father like son. Jadi Gibran ini tidak beda jauh ya dengan Jokowi. Udah Jokowi belum usai masalah polemik ijazah palsunya, ditambah lagi dengan anaknya masalah ijazah yang tidak sederajat dengan SMA. Jadi apa yang bisa dipertimbangkan oleh Prabowo, yaitu Gibran untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2029, tentu ini tidak akan dipikirkan oleh Prabowo. Apalagi cukup banyak masalah-masalah yang menyangkut dengan keluarga Mulyono ini. Belum lagi ya Gibran curi start melakukan politik pencitraan untuk Pilpres 2029 mendatang. Tentunya Prabowo ini sudah mengkalkulasi kemungkinan tidak akan berpasangan dengan Gibran di Pilpres 2029 mendatang. Bahkan Dim Syamsuddin ya, kader daripada Muhammadiyah, mengatakan sebaiknya Gibran ini mundur saja dari jabatan wakil presiden. Lagi-lagi membuat publik dan masyarakat ini menjadi sorotan tentang polemik dugaan ijazah Gibran ini yang tidak sederajat dengan SMA. Jadi kebohongan demi kebohongan keluarga Mulyono ini akhirnya terbongkar dan menyita perhatian dari masyarakat Indonesia. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar masyarakat maupun netizen di sosial media. Apa motif Jokowi ini? Memaksakan Prabowo Gibran 2 periode. Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos. Enggak. Ini orang yang haus kekuasaan. Maruk akan kekuasaan. Dan untuk anaknya. Kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal. Ini kan kesannya, dia ingin menunjukkan kesan kepada orang, Prabowo itu masih gua setir gitu loh. Jokowi sedang melecehkan partai-partai politik gitu, Bu. Karena tidak dianggap yang lain. Dia sedang menghancur leburkan sebenarnya koalisi pendukung Prabowo. Silakan kemudian partai politik kuliti aja Gibran, karena kalian udah nggak dianggap begitu loh. Dia nggak dianggap sama sekali. Problem apa yang terjadi dalam diri Jokowi, Bang? Memang ada konflik dalam dirinya, konflik kejiwaan, yang dia nggak tahu bahwa dia sudah tidak berkuasa. Penetapan IKN sebagai tanda petik ibu kota politik ini bisa dilihat sebagai upaya Prabowo untuk seolah-olah mengkristalkan warisan politik Jokowi. Itulah Bung, kalau orang cuma bisa otaknya hanya di kota kecil kayak Solo. Jadi dikira ngurus negara seperti ngurus di Solo. Dasarnya yang menarik dari bukti yang tersebar kan sederhana. Pak Wapres kita pernah kursus bahasa Inggris di Sydney, di UTS, dia punya lembaga kursusnya sendiri. Nah, sertifikat khusus itu yang dibawa ke Kemendikti, yang merupakan orang Pak Presiden Pak Nadiem gitu ya, yang keluar menyetarakan sertifikat itu dengan ijazah SMA. Nah, pertanyaan besarnya, sejak kapan sertifikat khusus bahasa Inggris setara dengan SMA yang pelajarannya tidak hanya bahasa Inggris, ada matematika dan lain-lain. Nah, bagi saya ini petunjuk semua yang membuat orang-orang politisi bekerja bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus diungkap. Ini kan semua tenang, seolah-olah ini bukan bagian dari problematika. Oleh karena itu pengadilan besok akan sangat menarik. Termasuk apa yang dilakukan KPU kemarin, menurut saya itu alat bukti petunjuk yang menarik bahwa ini ada upaya untuk menyingkirkan. Pertanyaannya, kalau KPU benar, kenapa buat peraturan ini? Nah, ini kalau kita lihat ya, selain soal proses yang ada di DPR tadi itu, proses perdata seperti ini memungkinkan juga untuk membuktikan kebenaran satu hal ya. Saya tuh berharap di petun di Mahkamah Konstitusi ya, karena itu kayaknya lebih cocok dengan kewenangan mereka. Kalau perdata ini kan sifatnya kan personal. Petun itu artinya yang mungkin diperkarakan nanti soal penyetaraan itu barangkali ya. Penyetaraan di kalau di MK kan persengketaannya sangat luas ini ya, untuk membuktikan kecurangan di mana di sisi manapun. Di Pengadilan Tata Usaha Negara itu soal kebijakan dan tindakan. Jadi apakah kebijakan dan tindakan mereka menyalahi nilai-nilai ya penyelenggaraan negara yang baik, azas-azas umum pemerintahan yang baik, kurang lebih gitu. Nah, harusnya ijazahnya disetarakan, dikoreksi, kan azasnya profesional, ketelitian, hati-hati. Hati-hati nggak KPU gitu kan? Itu akan diperiksa. Nah, sekarang karena sudah ditolak kedua-duanya, publik lari ke perdataan. Ada memang perbuatan melawan hukum dalam ruang keperdataan. Misalnya, apakah tindakan mengubah informasi soal ijazah dan lain-lain itu merugikan mereka? Apakah perbuatan melawan hukum itu merugikan publik dalam artian sifat keperdataannya? Bisa, tetapi itu tipis betul ya. Tapi itu terjadi, ini berjalan. Uniknya di perdata berjalan. Sementara di dua lembaga lain tidak berjalan. Bisakah setidak-tidaknya nanti akan terpaparkan kebenaran materialnya? Kira-kira kalau dalam bayangan kita bagi publik ya, ini kan ada ruang-ruang yang bisa dilakukan oleh publik, katakanlah pihak-pihak yang ingin mempersoalkan itu melalui PT UN maupun. Tapi tanpa dorongan yang kuat, katakanlah dari orang-orang yang ada di politik, rasa-rasanya juga akan berlarut-larut atau bahkan susah tuh. Bahkan kebenaran yang terungkap di pengadilan perdata nanti
dia akan kehilangan maknanya setelah terungkap. Ternyata orang politik mengabaikan, gitu ya. Karena ujung dari semua ini adalah mengungkapkan kebenaran permainan politik tingkat tinggi dalam pemilu kita kemarin. Kalau kemudian setelah dibongkar, teman-teman politik tetap diam diri, nggak ada guna secara konsep penegakan hukum ya. Tetapi setidak-tidaknya publik sekarang jadi puas. Betul, dirty vote betul lah. Itu sih jadi termul, bahkan pakaiannya juga hitam putih, termul. Jadi bodoh. Masa cuma begini aja kita harus tulis menulis, terus besok ya sudah pasti jawabannya silahkan tunggu di pengadilan Komisi Informasi Publik. Ya. Oke pemirsa, kalian yang semua, kalian siap nggak mendonasikan uang kalian untuk kita demo Kementerian Pendidikan Dikdasmen ini? Siap. Kalau kalian siap, ayo kalian bukan hanya datang. Bapak-bapak tiga itu bilang siap tadi. Oh siap, siap. Ya. Demo itu konstitusional ya Pak? Ayo kita demo. Bukan kita yang bilang. Karena hanya bahasa demo. Ya, di lembaga-lembaga kita itu hanya mengerti bahasa demo, bahasa bakar ban. Kalau kita datang baik-baik, mereka nggak bakal dengar kita. Betul. Nepalkan. Kalau sudah rakyat marah, baru mereka takut. Iya. Ngacir. Tapi kalau dengan bahasa baik-baik begini, kita dianggap tai sama mereka. Emang siapa lo? Iya. Ya, mungkin dulu Nadiem Makarim begitu juga ya, pada saat jadi menteri. Sekarang sudah diseltikus dia di KPK. Ya. Dulu waktu menjawab menteri so hebat. Oleh karena itu pemirsa ya semua ini YouTuber, karena kita lah sebenarnya pejuang sejati dalam mengawal demokrasi ini. Bahkan kita yang melakukan kerja-kerja jurnalistik. Gibran kuliah di Orchard Secondary School tahun berapa? Kalau Mas Roy kan meneliti ini kan semuanya. Itu sudah salah. Orchard Secondary itu sekolah, bukan kuliah. Saya tahu, ya saya tahu tahun berapa. Tahun berapa? Ada catatannya itu hanya 2 tahun di sana, 2002 sampai 2004. Bagaimana Anda mengatakan 2002 sampai 2004? Catatan saya, ya 2007, ya dia itu masuk di MDIS. Oke, artinya silakan diprotes KPU. Kalau ini, tunggu dulu, itu data itu dari KPU. Tunggu dulu, silakan protes KPU sana. Bentar. 2002 ya itu masuk di Orchard Secondary School. Iya benar ya. Andi Aswan lupa menyebutkan tadi yang namanya UTS, University Technology of Sydney. Karena yang tadi disebutkan cuma di apa? Karena itu dipakai untuk. Iya, udah saya teraskan aja. Anda salah. Ya. 2002 sampai 2004 itu Gibran menyebutkan dia sekolah di Orchard Park Secondary School, OPSS. OPSS yang baru didirikan pada tahun 2001 disahkannya. Jadi itu sekolah baru umur setahun. Tiba-tiba ada masuk sekolah, kelas apa itu setahun itu, ya. Dan dia hanya 2 tahun. Tidak ada ijazahnya sampai dengan sekarang. Ya, clear itu. 2002 sampai dengan 2004. Andi Aswan lupa bahwa dalam catatan riwayat hidupnya yang ini di KPU yang digunakan oleh Pak Subhan, ya. Jadi ini resmi, sudah nggak bisa ngelak lagi. Itu sudah jadi bukti di KPU. Ya, KPU dibukti untuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2002 sampai 2004 dia di OPSS, nggak ada ijazahnya. 2004 sampai 2006 ditulis di situ di UTS, di University Technology of Sydney. Tapi hasil pengecekan faktual yang ada di UTS, dia tuh hanya masuk 6 bulan. Dan itu direkomendasi dengan surat penyetaraan dari Dirjen Dikdasmen tadi yang sudah kita lihat. Dan itu setara dengan SMK. Berarti turun lagi dia. Dia ketika UTS itu maunya masuk UTS, tapi nilainya nggak cukup. Ijazah Gibran sangat meragukan, Mas Roy. Ya, karena memang harus ragu. Kalau orang yang nggak ragu berarti nggak waras. Kenapa? Gitu. Iya jelas lah. Kita lihat di website KPU, ya. Di situ aja udah kelihatan. SMA-nya tertulis 2 kali. Masa ada orang mau SMA 2 kali? Kalau perguruan tinggi 2 kali wajar. Gelarnya beda. Masa sekarang adik-adik mau ngambil SMA 2 kali? Dan yang kedua yang kemudian disetarakan, itu malah hanya setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Dan SMK yang ada di Singapura, yang katanya di Orchard Park Secondary School itu, hanya 2 tahun dan nggak ada ijazahnya. Saya tadi pagi kebetulan bersama-sama dengan Bang Resmond Sianipar, kita ke kantor Kementerian Kebudayaan dan tepatnya ke Direktorat Pendidikan Menengah dan Kejuruan. Itu kita melakukan challenge kepada mereka. Mana nih ijazah yang katanya disetarakan 2 tahun? Oh, baik, besok Senin akan. Makanya besok Senin kita akan gerutuk di sana. Kita lihat karena penyetaraan yang pertama yang namanya ijazah yang namanya dari UTS, University Technology of Sydney, nanti ada juga di gambar. Ini meragukan. Jadi artinya UTS itu University Technology of Sydney. Itu memang pernah mengadakan sebuah program namanya INSERS. Ya. Itu adalah pathway atau matrikulasi untuk masuk ke perguruan tinggi. Gibran pernah ngambil di situ, ya konon, ya, 6 bulan. Tapi di website KPU tulis 3 tahun. Ngapain aja 3 tahun ikut matrikulasi, ikut kursus 3 tahun? Emang sebegitu, maaf ya, sebegitu nggak mudengnya dia sampai 3 tahun yang ngambil itu. Dan lucunya lagi Mbak,
Pemirsa Indonesia silakan lihat, ini dagelan lagi. Dia ngambil di UTS, kemudian penyetaraannya itu hanya setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Coba adik-adik di sini tanya, kalau ada satu aja saya berikan pujian. Maukah adik-adik ngambil perguruan tinggi di luar negeri, University Technology of Sydney, tapi kemudian pulang-pulang ijazahnya disetarkan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Ada yang mau nggak? Nggak ada. Boleh. Ada yang mau apa enggak? Ada yang mau nggak? Masuk perguruan tinggi, pulang-pulang kasih ijazah SMK. Nah ini yang terjadi pada Wapres kita. Itu loh. Jadi dari sisi ini pun sudah nggak tepat. Di website KPU sekarang sudah dibukti di Pak Suban, tertulis dia di UTS itu 2004 sampai 2007, 3 tahun. Di sini 2006. Berarti artinya apa? Meleset juga. Kemudian yang ada di perguruan tingginya yang katanya di Singapura, adanya di MDIS, ya Management Development Institute of Singapore. Itu masuk 2007, lulus katanya 2010. Penyetaraannya itu juga Sri Mulat juga. Kenapa bilang saya Sri Mulat? Artinya lucu juga. Karena di situ tertulis disetarakan itu dari University of Bradford namanya. Bradford itu adanya di UK, United Kingdom. Masa Kemendikbud nggak ngerti kalau UK itu adanya di Kingdom sana? Ditulis dari Singapura. Kan lucu juga, nggak boleh dong salah ketik. Ini kami tadi sampaikan juga pertanyaan, akan kami cek juga. Masa bisa dicek? Ya? Wapres Gibran bohong? Ya mungkin bukan dia yang bohong, tapi tim suksesnya yang bohong atau orang-orang dia. Tapi kan artinya seorang wakil presiden, meskipun dia udah jadi, kalau dia terbukti telah melakukan sesuatu pada ijazahnya dan dia memang terbukti tidak pernah SMA, yang nanti akan digugat oleh Pak Suban dan sudah jalan, ya dia harus mundur. Maksul dong dia, sesuai dengan undang-undang yang ada pada presiden dan wakil presiden kita. Itu aja. Baik, Bang Andi, ijazah dari Wapres Gibran jadi bola liar lagi nih tampaknya, dituding. Bisa diterima apa enggak? Saya tidak akan terima ini. Jadi mesti ada penjelasan bagaimana sih struktur pendidikan di Singapura itu seperti apa. Saya punya datanya sih, kalau bisa ditampilkan boleh ya. Jadi begini, itu di sana ada tiga tipe, yaitu 4 tahun namanya express, yang kedua itu 4 sampai 5 tahun itu natural, kemudian ada 4 tahun itu N teknik namanya. Ya, kalau yang dimasukkan oleh rata-rata dari luar negeri SMP masuk ke Singapura, ya, karena di sana tidak ada SMP dan SMA. Perlu catat ya, tidak ada SMP dan SMA, namanya secondary school berdasarkan dari umur. Ya, dia ada 2, primary school itu dari kelas 1 sampai kelas 6, jadi 6 tahun. Secondary school itu 4 tahun, kalau dia express dia pintar, 5 tahun itu yang biasa. Kalau 4 tahun itu akan masuk ke universitas negeri melalui proses junior college selama 1 tahun untuk mendapatkan A level. Ya. Kalau yang satu lagi natural 5 tahun, dia akan masuk lagi ke junior college itu kalau mendapatkan O level. Kalau yang A level itu akan masuk ke PTN. Karena kenapa? PTN itu hanya sedikit. NUS, NTU, SMU, SUSN, ya, sangat sedikit. Seorang warga lokal pun sulit untuk masuk di situ. Dan kenapa? Dari luar negeri adalah lulus SMP dia masuk ke secondary school. Karena apa? 3 tahun di SMP itu dihitung. Ya, jadi dia hanya menambah, yaitu 1 tahun kalau dia pintar, ya, berarti sekitar 10 tahun. Atau kalau dia biasa, dia tambah 2 tahun. Apa yang dilakukan Mas Gibran itu sudah 2 tahun. Ya, itu sudah setara bahwa itu SMA. Ya, jelas itu. Karena itu ya, jangan meragukan apa yang terjadi di Singapura. Singapura itu sangat ketat sekali. Setiap student yang mendapatkan student pass itu diawasi langsung oleh namanya komisioner untuk universitas swasta. Ya, jadi itu tidak bisa dibuat yang namanya ijazah palsu dan sebagainya. Tidak akan dibuat. Ya, kemudian ya, tadi kalau saya katakan kalau yang N5 itu dia akan masuk ke politeknik, ya, bukan ke university. Politeknik dan private university. Kalau dikatakan private university di Singapura itu adalah diploma. Ini panjang lebar nggak jawab ini. Saya menjelaskan nanti di sana. Ini jawab dulu. Ketika di diploma itu MDIS itu berafiliasi dengan 2 universitas. Ini jawab dulu. Afiliasi universitas yaitu adalah Universitas Sunderland, Universitas Bradford dari UK. Saya gambarkan untuk Bradford. MDIS itu adalah fasilitator. Ya, fasilitator. Dia ibaratnya begini. Tidak perlu ke UK untuk menghemat, ya. Belajar di MDIS itu sudah terafiliasi dan ijazahnya dari UK. Ya. Makanya dia belajar itu 3 tahun. Ya. Makanya di sana itu di sini mulai ada, ya. Coba kita lihat, ya. Di sini sudah ada Monash University yang pertama. Di Indonesia, ijazahnya juga nanti mana? Dari Monash University yang ada di Australia. Di Malaysia sudah lama untuk itu, ya. Jadi yang diperlukan kita ketahui, MDIS itu mengeluarkan ijazah diploma. Ijazah satunya itu dari Bradford atau dari Sunderland. Ini dulu dijawab. Kalau kita bicara apa yang dikatakan itu, ini kan mengacu pada UTS Insert. Nah, iya. UTS Insert adalah foundation, ya. Nah, tuh. Artinya begini, di sini dia sudah belajar, ya. Memang ya, tolong dicek di Singapura itu tidak ada yang namanya ijazah. Oke? Karena berdasarkan dari secondary school itu adalah umum. Berarti nggak ada ijazahnya kan? Maka dia ke Australia. Karena apa? Emang tujuannya masuk UTS. Ya. Dia lulus foundation itu, makalah dia dapat satu sertifikat foundation. Yang dibilang grade 12. Karena di Singapura itu grade 11 maksimum. Artinya ada masuk ke O level, 1 tahun untuk ke junior college. Dia ke sana artinya ya ingin masuk UTS dan memang sudah lulus SMA.
Dengan foundation itu, tidak bisa dia akan masuk ke University Bradford, ya, kalau tidak ada yang namanya sertifikatnya bahwa dia grade 12 sudah selesai. Mbak, gitu Mbak. Logis nggak? Seorang yang katanya SMA-nya di Singapura, ya, kemudian katanya lulus ya, katanya, ya, 2 tahun di UPSS itu nggak ada ijazahnya. Terus tiba-tiba lari ke Sydney, ya, ke Sydney untuk nempuh 6 bulan ini. Harusnya kalau waras, ya, masuknya universitasnya ya UTS juga. Ngapain juga dia balik Singapura lagi? Singapura Sydney itu nggak kayak Jakarta Depok, ya, bisa ngojek ke sana enggak. Ini kan jauh gitu loh. Ngapain juga dia sudah jauh-jauh ke Sydney, balik lagi ke Singapura? Memang Mas Roy itu. Iya, ngapain juga? Bukan anaknya Mas Roy. Loh, bukan. Justru kalau itu bukan haknya Mas emang Gibran, haknya Pak Jokowi. Kalau Anda masuk akal, Anda sendiri itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Karena Ya. cocok lagi dibilang Iya, bahwa nggak dia masuk SMA akal. Santo Yosef. Loh, Itu justru itu bohong kalau dia di Santo Yosef. Katanya SMK Kristen. Justru itu bohong. Itu bohong besar. Makanya kepala sekolahnya bilang kan bohong itu. Masyarakat Indonesia coba lihat. Makanya, Inilah, ya, makanya. yang membahayakan negara kita dengan asumsi-asumsi dirinya tanpa bukti yang nyata. Justru itu, kepala sekolah Santo Yosef, Bruder Yohanes, Pak Budi Yohanes, ya, itu malah mengatakan Gibran nggak pernah sekolah di sini lah, berarti tutup lagi itu pendidikannya dia yang ada di situ. Makanya dia ke Singapura yang diakui. Ya, kan? Itu berdasarkan data KPU kan ada itu bahwa dia SMA-nya. Justru itu. Ini pertanyaan yang aneh buat saya. KPU-nya itu di OPSS. Jadi 2 tahun. mereka ini berencana memang mempunyai Ini aja tujuan jawab. yang buruk untuk mendowngrade Ini aja jawab. itu. Ini aja jawab. Ini sudah jelas. Jawab. Ini tandanya bahwa sudah pernyataan dari Republik Indonesia. Dirjen Dikdasmen bahwa ijazah Bola liar. adalah setara SMA karena dia mendapatkannya itu adalah insert sudah dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan. Baik. Oke, nanti saya lanjut lagi Mas Adi, Mas Subhan. Saya ke Pak Subhan. Pak Subhan, apa alasan Anda menggugat? Memicu berbagai spekulasi dan analisis politik dari lagi-lagi itu kan pemaksaan kehendak lagi-lagi. Ciri khas Jokowi kan begitu, memaksakan kehendaknya supaya Prabowo mau menerima Gibran kembali untuk periode kedua. Kan kita harus melihatnya begini. Apa motif Jokowi ini? Apa? Nah, kira-kira begini. Dukungan terbuka Jokowi untuk Prabowo Gibran 2 periode mengindikasikan bahwa Jokowi ingin mempertahankan pengaruh politiknya pasca lengser dalam konteks Gibran adalah perpanjangan tangan Jokowi. Jadi Jokowi masih ada di dalam pemerintahan, fisiknya aja lewat Gibran, kan seperti itu. Nah, dukungan 2 periode ini juga bisa dimaknai sebagai upaya mengunci posisi Gibran dalam pusaran kekuasaan jangka panjang. Bukan hanya sebagai wapres sementara. Berarti sudah ada, kalau kita main catur nih, udah bisa kita baca. Jokowi ingin menjadikan Gibran sebagai presiden ke depan. Itu kan harus kita baca. Nah, ini harus kita baca juga. Jokowi itu tidak ingin kehilangan pangsa kekuasaan. Jadi, pangsa kekuasaan kepada elit-elit partai politik, termasuk misalnya Golkar, PDIP, partai-partai yang besar di luar Gerindra. Jadi ini bukan sekedar mendukung pasangan calon, tapi juga strategi untuk menjaga dinasti politik Jokowi dan pengaruhnya untuk jangka yang akan panjang. Itu harus dibaca. Jadi Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos. Enggak, ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan, dan untuk anaknya. Dia tidak memikirkan bangsa yang ke depan, memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya nggak akan memaksakan Prabowo Gibran 2 periode. Kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal. Tapi kemudian Prabowo Gibran 2 periode, ini tunggu dulu gitu loh. Apakah Prabowo mau? Kan harus ditanya dulu. Ini kan kesannya, dia ingin menunjukkan kesan kepada orang, Prabowo itu masih gua setir gitu loh. Jadi ini nggak boleh. Ini betul-betul cara congkak Jokowi menunjukkan kepada publik, gua ini masih berkuasa. Buktinya seperti ini. Nah, jadi bagi saya ini adalah tekanan politik dari Jokowi kepada Prabowo. Ya, pertanyaan pentingnya kan, apakah Prabowo nyaman dengan pernyataan itu? Jelas enggak. Apakah Prabowo mau berpasangan lagi dengan Gibran? Kita bisa lihat, Prabowo ini sekarang sebagai politisi yang karakternya dominan dan sangat menghargai loyalitas dan kapabilitas. Karakter dia yang dominan, lalu Jokowi memotong dengan cara seperti itu, menurut saya menunjukkan bahwa Prabowo itu sekarang sedang berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Karena meskipun Prabowo bersama Gibran menang dalam Pilpres 2024 kemarin, tapi kan belum dipersepsikan Gibran itu sebagai tokoh yang teruji. Tokoh nasional ya? Ya, di level nasional. Makanya untuk kunjungan ke negara-negara lain juga Prabowo tidak bisa memberikan sepenuhnya. Paling negara-negara, mohon maaf ini, negara-negara yang belum maju, contohnya Papua New Guinea. Tapi kalau di negara-negara besar seperti